Pembahasan soal pilihan ganda ikatan kimia bagian 1. Jadi di sini ada 25 nomor soal pilihan ganda mengenai ikatan kimia dan saya akan bagi menjadi dua bagian. Untuk bagian pertama ini adalah 12 nomor. Kita mulai dengan nomor pertama yang dimulai dari nomor 26. Di sini ada narasi mengenai soal dan kita langsung ke pokok soalnya saja, yaitu di kalimat terakhir. Unsur dengan nomor atom 52 akan mencapai kestabilan dengan cenderung untuk. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, berarti kita harus tahu letak atom dengan nomor atom 52 ini berada di mana. Suatu atom akan mencapai kestabilan, yaitu dengan cenderung menyerupai komposisi atau konfigurasi dari gas mulia, karena gas mulia adalah konfigurasi yang sempurna stabil dibandingkan dengan unsur-unsur lainnya di alam ini. Terus bagaimana untuk mengetahui posisi atom dengan nomor 52? Setidaknya ada 3 cara untuk mengetahui letak atom dengan nomor atom 52 ini. Cara yang pertama yaitu dengan menentukan konfigurasi kulit utama. Nomor atom 52 berarti mempunyai elektron 52. Kulit utama itu dimulai dari kulit K atau kulit yang paling dekat dengan inti atom, yaitu kulit K yang berisi maksimal 2 elektron. Jadi 52 elektron ini kita akan bagi dari mulai kulit yang paling kecil yaitu kulit K. Karena maksimal kulit K itu terisi 2 elektron, maka di kulit K 52 elektron ini 2 elektronnya berada di kulit K. Berarti masih ada sisa 50 elektron. Setelah kulit K naik ke kulit L itu maksimal terisi 8 elektron. Dengan 50 elektron yang dimiliki, maka kulit L akan terisi penuh sebanyak 8 elektron. Berarti masih ada sisa 42 elektron. 42 elektron akan menempati di kulit M selanjutnya. Nah, kulit M ini terisi maksimal 18 elektron, maka 42 elektron ini kita kurangi atau diisikan ke kulit M yang berisi 18 elektron. Berarti masih tersisa 24 elektron. Untuk kulit berikutnya setelah kulit M adalah kulit N. Kulit N ini maksimal terisi 32 elektron. Artinya sebenarnya 24 elektron ini bisa muat di dalam kulit N. Tapi ada aturan untuk pengisian di kulit utama. Jika sisa elektron itu kurang dari 32, maka akan menempati kulit sebanyak 18 elektron. Berarti di kulit N itu terisi 18 elektron. Sehingga masih sisa 6. Nah, 6 ini berada di kulit mana? Karena 6 ini kurang dari 8, maka 6 ini berada di kulit terakhir. Dalam hal ini setelah kulit KLMN, maka kulit O. Berarti 6 elektron ini ada di kulit O sebagai kulit terakhir. Di kulit O terisi 6 elektron, berarti ini disebut elektron valensi atau elektron terluar. Nah, 6 elektron ini menunjukkan juga berada di golongan 6A, sesuai dengan elektron valensi yang berada di kulit O ini sebanyak 6. Ini adalah cara yang pertama, menentukan letak unsur dalam sistem periodik unsur, yaitu dengan konfigurasi kulit utama. Didapatkan bahwa nomor atom 52 berada di golongan 6A. Nah, cara yang kedua adalah dengan konfigurasi orbital. Tentu kalian sudah belajar mengenai konfigurasi yang disebut dengan aturan Aufbau, dimulai dari orbital 1s sampai ke 8s. Maka 52 elektron ini akan kita sebar merata sesuai dengan jumlah maksimum orbital yang dimiliki. Oke, kita mulai. Berarti 52 itu dimulai dari 1s, s itu terisi maksimal 2 elektron, maka menjadi 1s2, lanjut 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6,
5s2, 4d10, dan 5p4. Elektron 52 ini sudah tersebar merata ke konfigurasi orbital. Bagaimanakah menentukan letak unsur dalam SPU? Kita ambil dari S dan P. Karena elektron berakhir di P, maka sebagai orbital valensi itu dijumlahkan antara orbital 5s dengan 5p. 5s terisi 2 elektron dan 5p terisi 4 elektron, berarti 2 ditambah 4 itu sama dengan 6. Maka nomor atom 52 berada di golongan 6A. Sesuai cara 1 dengan cara 2 mendapatkan hasil yang sama, yaitu golongan 6A. Kemudian cara yang ketiga yaitu dengan kita menggambar tabel periodik. Bisa kamu gambar secara di kertas coretan, dan ini bisa kamu pakai selama mengerjakan soal-soal ikatan kimia. Jadi ada 8 kotak, 2 kotak dikasih spasi, ini untuk golongan B, kemudian maksimal ini terisi 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 2 kotak ujung kiri dan ujung kanan itu menonjol sebagai yang paling atas. Nah, kuncinya adalah harus dihafal paling kanan ini sebagai golongan 8A. Dimulai dari yang paling atas itu bernomor atom 2, di bawahnya bernomor atom 10, 18, 36, 54, 86, dan 118. Ini mesti hafal untuk dengan cara yang ketiga ini. Sebenarnya ada polanya untuk mencari atau lebih mudah menghafalkan. 2 ke 10 itu mempunyai selisih 8, 10 ke 18 itu 8, kemudian ini selisihnya 18, selisihnya lagi 18, selisihnya lagi ini 32 dan 32. Jadi dimulai dari nomor atom 2, kemudian selisih 8 ke bawahnya, 8 ke bawahnya, 2 kali 8 ya, kemudian 18 2 kali dan 32 2 kali. Setelah membuat coretan tabel periodik ini, maka kita bisa menempatkan tadi, yaitu di soal adalah 52. Maka berada di sini 54, kita tarik mundur, 52 berarti ada di 53 ada di sebelah kiri, berarti 52 ada di sini. Nah, ini ada di golongan berapa? Kita tarik mundur aja, 8A di sini 7A, maka di sini 6A. Baik cara 1, cara 2, dan cara 3 semua menunjukkan bahwa nomor atom 52 itu berada di golongan 6A. Kembali ke soal utamanya, berarti bagaimana ini unsur dengan nomor atom 52 akan mencapai kestabilan dengan cenderung untuk baik. Dari 3 cara, nomor atom 52 berada di golongan 6A, sehingga 6A ini untuk mencapai kestabilan diperlukan 2 elektron lagi. Sehingga kecenderungannya untuk menyerupai 8A adalah menangkap 2 elektron. Jadi untuk soal yang pertama atau nomor 26 ini, unsur dengan nomor atom 52 akan mencapai kestabilan dengan cenderung untuk menangkap 2 elektron. Kita lanjut ke nomor 27, ada narasi soal seperti ini. Kita langsung ke soalnya saja. Diketahui suatu unsur X dengan konfigurasi elektron sekian. Berdasarkan konfigurasi elektron tersebut, unsur X akan mencapai kestabilan dengan cenderung untuk ini disediakan suatu unsur X dengan konfigurasi elektron orbital. Nah, berakhir di S. Kalau berakhir di S, maka langsung saja elektron valensinya berada di S itu saja. S ini terisi 1 elektron, berarti elektron valensinya adalah 1. Maka unsur X ini ada di golongan 1A. Bagaimana untuk mencapai kestabilan, yaitu dengan cenderung sesuai dengan golongan 8A, maka dia akan mundur. Mundur karena kelebihan 1 elektron. Nah, kalau kelebihan 1 elektron ini, maka dia harus dilepas. Maka jawaban nomor 27 ini adalah melepas 1 elektron. Nomor 28. Langsung saja ke inti soalnya. Ikatan antar atom yang terbentuk oleh atom yang mudah melepas elektron dengan atom yang memiliki daya elektron yang besar disebut sebagai
Baik, atom yang mudah melepas elektron itu berarti ion positif. Sedangkan atom yang memiliki daya tarik elektron adalah ion negatif. Kenapa? Karena elektron itu bermuatan minus. Kalau suatu atom netral melepaskan minus, maka dia akan kelebihan 1+, maka disebut ion positif. Sedangkan yang memiliki daya tarik elektron berarti dia akan menarik elektron yang bermuatan minus, maka dia akan menjadi ion negatif. Maka soal ini adalah sama saja, ikatan antara ion positif dengan ion negatif itu disebut apa? Sudah pasti, karena ikatan antara ion positif dengan ion negatif, maka disebut ikatan ion. Jawabannya B. 29. Langsung ke inti soalnya. Diketahui 5 unsur A, B, C, D, dan E yang masing-masing memiliki nomor atom 33, 34, 35, 36, 37. Pasangan unsur yang dapat membentuk ikatan ion adalah. Baik, berarti kita harus mengetahui letak A, B, C, D, E ini di sistem periodik unsur. Karena kita tadi sudah membuat coretan double periodik, maka kita bisa pakai lagi 8A tadi, 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118. Yang diketahui di soal adalah ada yang 35, 34, 33, dan 37. Masing-masing ini dari nomor atom 33, 34, 35, 36, dan 37 akan ketahuan berada di golongan berapa. 35 ada di golongan 7A, 34 6A, 33 5A, dan 37 ada di golongan 1A. Kita kembali ke soal. Berarti kita sudah tahu ya, letak A, B, C, D, E. A itu di golongan 5A, yang 34 jadi 6A, 35 ada di 7A, 36 ada di 8A, dan 37 di golongan 1A. Ditanyakan dapat membentuk ikatan ion. Ikatan ion itu terjadi antara ion positif dengan ion negatif. Ion positif itu adalah unsur-unsur logam. Jadi ion positif itu selalu logam. Nah, logam itu adalah unsur golongan 1A, 2A, dan 3A. 1A kecuali hidrogen, 2A kecuali berilium, 3A kecuali boron. Ini logam. Ion negatif itu berarti non logam. Berarti kita cari saja dari A, B, C, D, E ini yang termasuk golongan 1A, 2A, dan 3A. Yang 1A, 2A, 3A dari A, B, C, D, E ini ada atau tidak? Ada, yaitu di E. Berarti yang bisa membentuk ikatan ion itu jika ada senyawa yang mengandung unsur atau atom E. Berarti tinggal jawabannya tinggal D dan E. Karena option D itu memuat E dan option E itu memuat E. Kenapa bukan A dan B? Misalkan ya, A dan B itu golongan 5A dan 6A. 5A dan 6A itu adalah non logam. Dari sekian A, B, C, D, E ini, yang logam hanya golongan atau golongan 1A atau dalam hal ini si E. Maka kita tinggal pilih D atau E. Option D adalah E dengan D. D ini siapa? D36, golongan 8A. Nah, 8A ini sudah stabil, dia tidak perlu bersenyawa. Jadi ini tidak masuk hitungan karena golongan 8A itu tidak perlu berikatan. Sehingga dari option D dan E, jawaban yang benar adalah yang E. Berikutnya nomor 30. Unsur 17A berikatan dengan 38 membentuk senyawa. Rumus molekul dan jenis ikatan yang terbentuk adalah berarti kita harus tahu 17A dan 38 ini posisinya ada di mana. Karena kita sudah punya coretan tentang tabel periodik, tinggal kita cari posisi yang ditanya, yaitu 17 itu ada di mana dan 37 itu berada di mana. Tahuan kan ya? Di 17 itu ada di 7A dan yang 38 itu ada di 2A. Berarti ikatan yang terjadi antara 2A dengan 7A. Bagian kiri di sini 1A dengan 2A ini adalah logam. Sedangkan yang 17 ini non logam. Ikatan yang terjadi antara logam dengan non logam itu ikatan ion. Berarti tinggal C, D, dan E. Ya. Semua karena ini ionik, A dan B
bukan termasuk pilihan jawaban benar karena ikatan yang terbentuk atau yang dijawab di sini adalah kovalen. Ikatan ion karena memuat logam 2A ya. Nah, terus senyawanya apa? Golongan 7A itu mendekati golongan 8 itu selisihnya cuma 1, berarti dia menangkap 1 elektron, maka bermuatan -1, A-1. Golongan 2A itu menunjukkan bahwa dia kelebihan 2 elektron, maka melepas 2 elektron. Kalau 2 elektron dilepas, maka dia akan bermuatan 2+. Sehingga ini senyawa yang terbentuk tinggal dikali silang saja ya. A menjadi 2 kali, B menjadi 1 kali, A2B. Berarti jawabannya kita sesuaikan A2B dan ion. Oke, jawabannya adalah D. Selanjutnya nomor 31. Diketahui konfigurasi atom X dan Y, maka rumus molekul yang terbentuk antara X dan Y adalah ini X ini berakhir di P, berarti kalau berakhir di P, elektron valensinya harus kita jumlah dengan elektron yang berada di orbital S. 2 ditambah 1, 3, berarti 3A. Sama dengan yang Y, itu juga berakhir di P, maka untuk mencari elektron valensinya harus ditambahkan dengan elektron yang berada di orbital S. 2 ditambah 4, 6A. Untuk 3A, ini logam, sudah disebutkan di awal ya, 1A, 2A, dan 3A itu adalah logam. Kalau logam itu sudah pasti positif. 3A artinya dia kelebihan 3 elektron, maka harus dilepas 3 elektron, maka menjadi X3+. Sedangkan 6A itu non logam, maka akan menangkap 2 elektron menjadi Y2-. Tinggal dikali silang saja. X2 ya dikali silang dan Y menjadi 3, X2 Y3. Jawabannya adalah D. Nomor 32, kelompok senyawa berikut yang ketiganya berikatan ion adalah. Nah, sekarang diketahui di soal ini bukan nomor atomnya, tapi langsung ke atomnya sendiri. Nah, bagaimana kita harus menjawab? Kita harus hafal golongan 1A sampai 8A. Nah, karena fokusnya di sini adalah ikatan ion itu harus mengandung logam. Kita cari senyawa-senyawa yang di sini yang mengandung atau yang memuat golongan 1A kecuali H atau 2A kecuali Be. Kalau ada golongan 3, tapi di sini di soal ini tidak ada golongan 3, berarti kita cari saja senyawa-senyawa yang memuat logam 1A ataupun 2A. Option A itu ada golongan 1H, golongan 1 lagi Na, dan golongan 2. Ini kemungkinan benar, tapi salahnya di sini HCl karena H bukan logam. Na logam, Mg logam karena golongan 1A dan 2A, sedangkan H di sini bukan logam meskipun berada di golongan 1A. Berarti ini salahnya di HCl. Yang B, NaCl, BaS, dan LiCl. Nah, ini jawaban yang benar. Na itu logam, Ba itu logam, Li itu logam. Golongan 1, golongan 2, dan golongan 1. Oke, sudah langsung ketemu ya, berarti yang lain tidak perlu kita cek. Nomor 33. Diketahui unsur K, L, M, N, O, dan P. Ikatan paling ionik dapat terbentuk antara. Ikatan ion adalah ikatan yang terbentuk antara logam dengan non-logam. Berarti yang paling ion atau paling ionik, berarti kita harus mencari atom yang paling logam dan yang paling non-logam. Logam itu berada di kiri bawah dalam sistem periode unsur, dan non-logam itu berada posisinya di kanan atas dalam sistem periode unsur. Berarti kita harus cari 11, 12, 17, 19, 20, dan 35 ini berada di mana posisinya. Tadi kita sudah buat coretan seperti ini. Kita mulai dari 11, berarti setelah 10, 11 di sini, 12 ada di sebelah kanannya,
17 kita dekatkan dengan 18, berarti di sini 17, 19 setelah 18, 20 setelahnya, dan 35 berarti sebelum 36. Kita cari kemudian yang paling logam dan paling non logam. Yang logam itu paling kiri bawah, berarti yang kiri dan bawah berarti ini 19, dengan yang kanan atas. Nah, berarti 17 dan 19, 17 itu untuk M, 19 itu untuk N. Berarti yang paling ionik adalah antara M dengan N. A, B, C, D, E, ya yang C jawabannya. 34. Ikatan kovalen terjadi karena ikatan kovalen ini berarti kebalikan atau lawannya ikatan ion. Kalau ikatan ion itu terjadi antara logam dengan non logam, kalau kovalen itu terjadi karena ikatan antar atom atau sesama non logam. Kita lacak dari setiap option ya. Option A, ikatan unsur logam dengan non logam. Logam dengan non logam itu ikatan ion. Ikatan sesama unsur logam, nah ini tidak ada ya. Logam tidak saling berikatan secara atomik, tapi dia hanya bercampur, maka disebut alloy atau campuran. Misalkan perunggu itu campuran dari tembaga dengan nikel, maka ini juga bukan jawaban. Kemudian C, penggunaan pasangan elektron bersama, kemungkinan benar ya. Yang D, memiliki perbedaan keelektronegatifan yang besar. Antara non logam dengan logam itu mempunyai perbedaan elektronegatif yang besar. Ini untuk definisi ikatan ion juga. Yang E, ion positif dengan ion negatif, ini sudah jelas, ini adalah definisi dari ikatan ion. Berarti memang jawabannya adalah C. Kenapa ikatan kovalen terjadi? Ya karena terjadi penggunaan pasangan elektron bersama. Berbeda dengan ikatan ion, itu terjadi serah terima elektron. Ikatan ion itu serah terima elektron, sedangkan kovalen adalah penggunaan pasangan elektron bersama. Nomor 35, diketahui konfigurasi PQRST, ikatan kovalen dapat terbentuk antara pasangan. Nah, berarti kita cari ini golongan yang tidak ada golongan 1A atau 2A nya ya. Ikatan kovalen adalah ikatan sesama non logam. Nah, kita lacak satu-satu. Untuk P berakhir di S, berarti ini golongan 1A logam. Ini Q berakhir di S, terisi 2 elektron, berarti golongan 2A, ini logam. Berakhir di P, berarti untuk mencari golongannya adalah 3 ditambah elektron yang berada di S sebelumnya, yaitu 2 elektron, 2 ditambah 3, 5 non logam. Kemudian ini berakhir di P, juga 5 ditambah 2, 7, golongan 7A non logam. Dan yang ini S, berakhir di S, berarti golongan sesuai dengan elektronnya 2, golongan 2A logam. Nah, pertanyaannya adalah ikatan kovalen itu terbentuk antara pasangan, kita cari aja yang non logam dengan non logam. Berarti R dengan S. Tiga 6. Di antara senyawa berikut yang merupakan senyawa yang berikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen adalah senyawa sesama non logam. Paling mudah adalah kita cari yang tanpa memuat logam. Siapa itu logam? Ya golongan 1A, 2A, dan 3A. Untuk option A ini ada Na golongan 1, K golongan 1, Mg golongan 2, berarti ini bukan jawaban ya. Ini golongan 1A, 2A, ini wajib kamu hafal ya, dan saya kira kalian juga hafal 1A sampai 8A. Nah, yang B ini Ca ini logam, Ba ini logam. Nah, ini tidak ada logamnya. Nah, ini kovalen, tapi yang ini ion. Yang option C ini Cl2, CaO, dan O2.
Ca ini golongan 2A atau logam, berarti ini juga bukan jawaban. Yang B, H2O HCl Li. Nah, Li ini golongan 1A, berarti ini bukan jawaban, tinggal E. Berarti jawabannya adalah E. Nomor 37, pasangan unsur yang dapat membentuk senyawa perikatan kovalen adalah, nah ini diketahui nomor atomnya semua, kita tinggal coret-coret dengan tabel periodik yang kita punya dari coretan tadi, dimulai dari 11 dan 12 dan 15, 16, 17, 19, 20, 35 di sini. Maka kita cari senyawa yang bukan dari golongan 1A dan 2A. Berarti yang 11 ini bukan termasuk jawaban, 12 juga bukan, 19, 20 juga bukan, 20 juga bukan. Option A ini ada 11 berarti bukan jawaban. Option B ada 12 berarti bukan jawaban. Yang option C ini tidak memuat 11, 12, 19, dan 20. Berarti ini jawabannya adalah C. Sekian untuk bagian pertama dari soal pilihan ganda mengenai ikatan kimia.